Nah, bagaimana dengan harga ya? Nah, harga sebenarnya kalau harga ya disesuaikanlah dengan kondisi dari teman-teman ya, kondisi keuangan. Jadi jangan sampai sudah beli bass mahal-mahal, ya tapi manggungnya itu jarang gitu kan, sangat disayangkan juga ya. Harga ya, sesuaikan saja tadi dengan kemampuan kawan-kawan semua. Kalau harga kan jadi jangan sampai begini, belinya itu juga yang terlalu murah ya. Kalau yang terlalu murah biasanya kualitasnya. Nah, kualitasnya itu tidak terjaga. Jadi ya lebih baik pilih yang murah tapi original begitu ya. Ya banyak sih merek-merek yang ini ya merek-merek yang original tapi murah. Contohnya kalau yang dari merek Fender, nah merek Fender kan tuh memang yang paling bagusnya adalah made in USA ya, atau Amerika. Ada kualitas, ada harga ya bang, iya benar. Instrumen juga begitu ya. Jadi ada kualitas. Nah kalau kualitasnya bagus ya itu yang paling atas adalah disebutnya bass butik. Nah bass butik ini jadi di ya pabrikannya itu nggak sama ya satu sama lain, pasti berbeda. Karena apa? Karena ya buatannya ya, faktor SDM-nya di sana sangat menentukan, dan juga pemilihan materialnya ya, material kayu ya biasanya itu kayu-kayu yang dipakai adalah kayu eksotis. Bass butik itu memang yang paling mahal karena semuanya custom ya. Jadi ini harap diluruskan juga ya pengertian atau istilah custom dan replika. Nah biasanya kita suka salah. Kalau custom itu kan ya jadi jangan samakan custom itu dengan replika. Nah kalau replika itu kan meniru ya 100% sehingga mirip seperti ya bass yang sudah bermerek gitu ya. Nah kalau yang custom itu ditambahkan sesuatu yang baru ya, atau yang tidak sama dengan yang dipabrikan ini ya, produk-produk originalnya. Ya kalau replika itu sebenarnya teman-teman jangan salah ya membeli bass. Jadi jangan pilih yang replika. Kalau replika kan memang selain harganya murah juga ya nanti kalau dipakai lama ya biasanya ya suka banyak saja masalahnya ya. Ya jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya kalau mau yang tahan ya, belilah yang original ya. Kan banyak gitar merek-merek yang harganya murah tapi bagus ya. Contohnya adalah merek dari Chord, itu Chord ya. Ada kelas-kelasnya juga di situ. Ya pilihlah yang sesuai lah ya antara budget dan juga kebutuhan. Selain itu ya ada lagi merek yang dari Cina itu ya, yang lagi booming mereknya adalah Solo King. Nah, Solo King ini ajaib ya. Jadi harganya murah tapi kualitasnya sama seperti ya instrumen gitar atau bass yang harganya 10 juta ke atas. Ya walaupun harganya misalnya dibanderol harga 4 jutaan ya atau 5 jutaan. Tapi ya kualitasnya bagus itu. Solo King. Juga speknya juga ya lumayan ya bagus ya. Dia sudah harga segitu sudah pakai humbucker. Kalau punya uang berlebih ya, saya sarankan beli yang ya
di atas ini ya 4 juta ya. Yang sudah lumayan ya, biasanya itu merek dari keluaran Sire ya. Sire Marcus Miller itu harga murah tapi ya terjangkau lah, nggak terlalu mahal sekali sih, antara 5 jutaan. Ya gimana generasinya ya sebenarnya, kan ada yang V2, V3 dan seterusnya. V-nya itu semakin besar, ya semakin mahal juga ya. Nah, yang Sire ini rata-rata dia bisa pasif, bisa aktif itu. Fiturnya itu ya banyak lah ya fiturnya. Jadi nggak terbatas ya, nggak kaleng-kaleng gitu. Berikutnya merek dari Bacus ya kalau nggak salah. Bacus itu keluaran Jepang. Ya, keluaran merek Jepang tapi diproduksinya di Korea. Itu juga kayunya bagus ya. Ya kalau kita sudah terlanjur beli bass yang replika, tapi kita sudah nyaman nih mainkan, ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, diteruskan saja, cuman pemeliharaannya ya, nah itu harus diperhatikan. Biasanya dari ini ya, setel stemannya ya, stemannya itu tidak ya, atau bisa dibilang kurang stabil gitu ya. Necknya itu ya butuh sedikit perhatian gitu, karena ya biasanya kurang kokoh ya. Malah kalau kita nyimpennya sembarangan suka lebih cepat bengkok ya daripada bass-bass yang original gitu ya. Nah, bagaimana Bang kalau kita belinya yang second? Nah, second juga harus diperhatikan juga ya. Ya biasanya kalau bass yang second itu kayunya sudah lama. Enaknya kalau beli bass yang second, misalnya bass yang keluaran tahun 80-an nih, itu kan ya kayunya itu sudah sangat kering ya. Jadi artinya resonansi dan juga sustainnya itu sudah lebih baik lah ya, lebih bagus. Jadi sudah kering, ya semakin kering kayunya itu permainannya ya dari sound juga itu lebih bagus ya. Ya tapi yang harus diperhatikan lagi ini ya, biasanya di neck gitu ya. Cek lagi necknya apakah sudah bengkok atau masih bisa diakalin ya dengan mutar terus rod. Nah lebih parahnya kalau si kayu dari necknya itu sudah terpelintir. Nah itu tuh akan sangat susah untuk ya mereparasinya, akan sangat susah ya. Ya makanya harus diperhatikan baik-baik, terutama selain itu dari elektroniknya ya. Nah biasanya permasalahannya ada di potensio yang sudah lama, itu cek dulu ya, kalau ada kresek-kresek biasa ya. Nah, itu bisa diakalinya atau bisa dibenarkan dengan menggunakan kontak cleaner ya. Nah seperti ini nih, contohnya ini ya. Ini kontak cleaner. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan karat-karat yang ada di potensio. Kalau misalnya sudah pakai kontak cleaner itu masih ada kresek-kresek ya, saatnya harus diganti itu. Ya cara menggantinya bagaimana Bang? Ya kalau teman-teman punya basic ataupun punya skill di bidang elektronik ya, atau bisa nyolder lah minimal ya, nah itu pasti gampang ya mengganti potensionya. Tapi kalau misalnya takut salah, terus ya dalam megang solder itu tangannya suka gemetar gitu ya, atau bahasa Sundanya lilinien gitu ya. Nah, itu ya bisalah kalian teman-teman bawa ke luthier ya. Ke luthier itu ya teknisi instrumen gitar atau bass.
Nah, bawa ke bengkel gitar ya atau bengkel bass, ya minta dibenarkan ya, diganti potensionya. Nah, itu biasanya dalam ya hitungan jam ya sudah beres. Kecuali kalau yang sudah parah, misalnya parah elektroniknya harus diganti semua, ataupun onderdilnya itu tidak tersedia, ya bisa memakan waktu beberapa hari ya, atau minggu mungkin. Kalau memang banyak pasiennya ya. Oke, itu tadi pemilihan bass yang kalau yang second ya. Jadi harus lebih banyak perhatiannya, tapi untuk kayunya itu memang sudah kering ya, dan sustainnya bagus biasanya.